Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hari ini. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Derem dalam podcast Lentera Ilmu. Hari ini kita bahas mengenai salah satu hal yang menurut saya unik sekali. Bahwasanya bagaimana kesemestaan seorang manusia itu bisa memperoleh kebahasaan baik dari bentuk struktur kata, makna, hingga bunyi-bunyian. Jadi kalau dalam kajian ilmiah bahasanya atau kajian psikolinguistiknya, kita mengenal istilah mengenai pemulihan sintaksis, semantik, dan fonologi. Tapi sebelum jauh kita bahas mengenai 3 bentuk ini, silahkan di like, di komen, serta di subscribe YouTube channel ini demi berkembangnya YouTube channel ini, dan semua podcast di Lentera Ilmu dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ya, minggu lalu kita sudah bahas juga mengenai pemulihan bahasa dan pembelajaran bahasa. Pemulihan atau pembelajaran bahasa pada dasarnya dia sudah ada dan sudah berlangsung pada kehidupan anak-anak, baik itu dari bentuk penguasaan tata bahasa secara langsung ataupun tidak langsung, baik dalam bentuk prosesnya alamiah ataupun dipelajari. Jadi kali ini kita akan lihat bentuk-bentuk pemulihan dan pembelajaran itu dari 3 bentuk. Yang pertama dari tata bahasa, kemudian dari segi makna, bagaimana proses pemaknaan itu terjadi, kemudian dari bentuk bunyi. Yang pertama kita akan bahas mengenai pemerolehan sintaksis. Banyak pakar pemulihan bahasa menganggap bahwa pemulihan sintaksis dimulai ketika anak-anak mulai dapat menggabungkan 2 buah kata atau lebih. Contohnya ketika dia mulai mengucapkan satu buah kata, sehingga dia lebih sharing untuk mengucapkan 1-2 buah kata tersebut. Beberapa ahli atau beberapa tokoh menyebutkan ada beberapa teori yang berhubungan dengan pemulihan sintaksis. Yang pertama, teori tata bahasa pivot. Sesuai dengan namanya, kajian ini dimulai oleh Brain, Bellucci, Brown and Fraser, dan Miller and Erwin. Menurut kajian ini, ucapan 2 kata anak-anak ini terdiri 2 jenis kata menurut posisi dan frekuensi munculnya kata-kata dalam kalimat. Kedua kelas kata ini dikenal dengan nama kelas pivot dan kelas terbuka. Selanjutnya ada teori hubungan tata bahasa nurani. Sejalan dengan tata bahasa nurani, teori ini menyebutkan bahwa tata bahasa terdiri dari komponen sintaksis, semantik, dan fonologi, dan setiap komponen itu berupa rumus-rumus. Maka ketika macam inilah yang terlebih dahulu dikuasai oleh anak-anak dalam pemulihan bahasa. Jadi anak-anak itu dia akan mendengar terlebih dahulu apa yang dengar, maka dia akan menguasai kata-kata yang ia dengar tersebut. Kemudian setelah dia menguasai kata-kata yang ia dengarkan, dia akan mulai memahami apa dari makna kata tersebut. Sehingga ketika dia sudah mulai paham penggunaan makna dari kata tersebut, kemudian barulah dia berusaha untuk menghasilkan bunyi-bunyi atau apa yang ia dapatkan dari yang ia pelajari. Ya, namun pada dasarnya
ketika dia mulai mempelajari pola-pola ini, berarti dia mulai mampu mengkombinasikan kata-kata yang ia dapatkan, sehingga akhirnya nanti ia dapat membentuk sebuah pola kalimat. Walaupun pada dasarnya apa yang disampaikan oleh anak tersebut belum tentu benar ataupun sesuai dengan tata bahasa yang berlaku. Tapi intinya apa? Menurut pendapat para ahli, berbahasa itu bukan mengenai struktur bahasa, tetapi bagaimana bentuk pemaknaan itu dapat dipahami. Contoh sederhananya, ketika orang Indonesia yang sudah mulai pembelajaran bahasa asing atau bahasa kedua atau bahasa ketiga, intinya itu adalah bagaimana mengucapkan sesuatu itu bisa sesuai dengan makna walaupun struktur bahasanya tidak tepat. Misalnya ada beberapa contoh kata dalam bahasa Inggris yang mungkin tujuannya ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak melalui struktur bahasa yang baik dan benar, tetapi bisa di-delivery berdasarkan makna yang benar, maka apa yang diucapkan itu benar. Jadi berdasarkan teori tata bahasa nurani ini, pemilihan sintaksis ini ditentukan oleh berdasarkan pengetahuan anak-anak, sehingga berdasarkan pengetahuan tersebut dia dapat menyusun bahasa dari apa yang ia sampaikan. Peran orang tua disinilah yang nanti mengajarkan anaknya apakah struktur bahasa atau kata yang ia sampaikan ini benar atau tidak. Yang ketiga adalah teori hubungan tata bahasa dan informasi situasi. Menurut Bloom, dalam sastra tahun 2012 menyatakan bahwa hubungan-hubungan tata bahasa tanpa merujuk pada informasi situasi atau konteks belumlah mencukupi menganalisis isi ucapan bahasa anak-anak. Maka untuk dapat memahami ucapan anak-anak tersebut, maka situasi atau kondisi dari ucapan tersebut perlu diperhatikan. Jadi pada dasarnya kalau kita bahas mengenai teori ini, berarti setiap ucapan yang disampaikan oleh anak-anak tersebut harus mengacu pada konteks situasi, baik itu siapa yang berujar, siapa lawan ujar, kemudian apa yang diujarkan. Karena pada dasarnya 3 faktor hal itu atau situasi itu mempengaruhi hubungan-hubungan tata bahasa yang disampaikan oleh anak. Misalnya suatu contoh, ketika anak susah membedakan antara besok dan nanti, maka yang dapat mengetahui perbedaan antara besok dan nanti itu adalah orang terdekat yang memahami maksud si anak. Karena pada dasarnya mungkin ya yang dimaknai oleh si anak mengenai besok dan nanti itu adalah maknanya sama, yakni waktu setelah dia mengucapkan hal tersebut. Tetapi mungkin pada orang dewasa atau orang yang memahami perbedaan makna antara besok dan nanti itu mempunyai perbedaan waktu yang cukup signifikan, sehingga perlulah pemahaman mengenai situasi kondisi terkini dari ujaran atau bahasa yang disampaikan oleh anak. Kemudian yang keempat adalah teori kumulatif kompleks. Teori ini dikemukakan oleh Brown tahun 1973. Menurutnya urutan pemilihan sintaksis pada anak-anak ditentukan oleh kumulatif kompleks semantik morfem dan kumulatif kompleks tata bahasa yang sedang diperoleh anak itu. Jadi sama sekali tidak ditentukan oleh frekuensi morfem atau kata-kata di dalam ucapan orang dewasa. Berarti dari teori ini dinyatakan bahwa pemulihan sintaksis pada teori kumulatif kompleks ini itu memang sepenuhnya dipengaruhi oleh keberadaan unsur kata dan unsur susunan kata dalam bahasa yang diperoleh dari makna pembicaraan dari apa yang ia dengarkan, bukan berasal dari seberapa sering
ucapan itu diujarkan oleh orang dewasa. Berarti berdasarkan teori ini, pemerolehan sintaksis pada anak-anak itu memang tergantung sejauh mana ia bisa mendengarkan kebutuhan dari kebahasaannya, bukan sejauh mana dia mendengarkan kata-kata atau frekuensi dari apa yang ia dengar. Walaupun pada dasarnya banyak juga para ahli yang menyampaikan bahwa semakin sering seseorang mendengarkan sesuatu hal yang ia dengarkan, maka itu akan berpengaruh terhadap apa dalam pikirannya, sehingga juga akan berpengaruh pada apa yang ia ucapkan. Sederhananya saja, jika sesuatu hal sedang hits, kemudian sering diperdengarkan di sosial media, kemudian juga sering diulang-ulang oleh teman atau orang lain, maka secara tidak langsung otak kiri ataupun otak kanan kita secara tidak sadar akan terbiasa mendengarkan hal itu, sehingga untuk menanggapi tentang teori kumulatif kompleks ini memang tergantung bagaimana sudut pandang kita dapat memahami atau menjabarkan atau menganalisis apa dari pembahasan yang kita bahas pada waktu itu. Ya. Kemudian dari pemerolehan sintaksis itu juga ada teori pendekatan semantik. Walaupun nanti kita ada bahas mengenai pemerolehan semantik, ternyata di pemerolehan sintaksis juga ada teori pendekatan semantik. Salah satu teori tata bahasa yang didasarkan pada komponen semantik itu pertama kali dikenalkan oleh Fillmore, yang dikenal dengan tata bahasa kasus. Menurutnya adalah upaya sebagai dasar untuk menganalisa data-data perkembangan bahasa. Ia menyebutkan bahwa transformasi tata bahasa tidak diatur oleh rumus-rumus sintaksis, melainkan oleh hubungan semantik yang ditandai oleh kategori kasus tersebut. Dari hal sederhana itu dapat disebutkan bahwasanya struktur atau tata bahasa dalam struktur kalimat itu tidak mempengaruhi, belum tentu bisa mempengaruhi pemerolehan sintaksis pada anak, tapi yang lebih bisa dipengaruhi itu bagaimana kategori-kategori dalam struktur bahasa tersebut. Contohnya, tidak harus seorang anak itu menyebutkan kepada orang tuanya, "Saya lapar, Bu," "Saya mau makan, Bu." Tetapi jika dia hanya menyebutkan lapar atau makan, berarti mitra tuturnya atau ibunya dapat memahami apa yang ia sampaikan. Berarti dari hal ini kita bisa mendukung atau setidaknya bisa memahami bahwasanya apa yang disampaikan oleh Fillmore ini, hubungan semantik dalam kategori peran itu mempunyai hal yang nyata dan berkontribusi baik terhadap pemerolehan sintaksis pada anak-anak. Jadi kalau kita hubungkan dengan yang lainnya, maka kita dapat memahami bahwasanya pendekatan teori semantik itu lebih mengemukakan pemahaman setiap unsur dalam struktur bahasa. Sedangkan dari yang beberapa pendapat yang lain bahwasanya struktur bahasa yang bisa nanti mempengaruhi dari apa yang dimaknai dari bahasa tersebut. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita masuk kepada pemerolehan semantik. Pemerolehan semantik ini berhubungan dengan makna dari kata atau kalimat. Bila sintaksis berhubungan dengan struktur formal dalam kalimat, maka semantik berhubungan dengan makna aktual dari kalimat. Berarti jelas sederhananya itu, kalau kita pemerolehan sintaksis itu bagaimana anak menemukan kebahasannya berdasarkan struktur bahasa yang ia dengar, berarti pada pemerolehan semantik anak akan berusaha untuk memahami setiap makna dari aktual bahasa yang ia dapatkan. Beberapa ahli atau teori yang membahas mengenai pemerolehan semantik. Yang pertama ada teori hipotesis semantik. Menurut beberapa ahli psikolinguistik perkembangan, anak-anak memperoleh makna suatu kata dengan cara menguasai fitur-fitur semantik. Asumsi itu menjadi dasar hipotesis semantik, yakni
fitur makna yang digunakan anak-anak dianggap sama dengan fitur makna yang digunakan oleh orang dewasa. Kemudian pengalaman anak-anak mengenai dunia ini dan mengenai bahasa masih sangat terbatas bila dibandingkan oleh orang dewasa. Maka anak-anak hanya akan dapat menggunakan 2 atau 3 fitur makna saja sebagai tambahan leksikon ketika dia mengucapkan atau membahasakan suatu bahasa sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Seperti contoh yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya mungkin seorang orang dewasa dapat memahami apa yang sebenarnya atau berdasarkan bahasa yang ia sampaikan. Tapi ketika anak belum mampu dapat membedakan satu buah kata atau 2 buah kata berdasarkan fungsi bahasa yang sama, maka hal itu dianggap wajar karena anak itu pengalaman terhadap kehidupannya atau apa yang ia pelajari, yang ia pahami belum sejauh orang dewasa pahami. Contohnya tadi adalah perbedaan antara besok dan nanti. Karena pada dasarnya orang tua pun juga sering menyatakan nanti kita beli ya, besok kita beli ya. Pemaknaan itu menjadi suatu bentuk makna yang berbeda, sehingga kita harus benar mampu untuk memisahkan kepada anak atau mengajarkan kepada anak bagaimana penggunaan makna dari kata yang benar. Walaupun pada dasarnya kita tidak terlalu fokus untuk membahas mengenai hal tersebut. Berikutnya adalah teori hipotesis hubungan-hubungan gramatikal. Teori ini diperkenalkan oleh McNeill. Menurutnya pada waktu dilahirkan, anak-anak telah dilengkapi dengan hubungan-hubungan gramatikal dalam hidupnya atau dalam pikirannya, dalam tubuhnya. Anak-anak pada proses awal perolehan bahasa telah berusaha membentuk suatu kamus makna kalimat, yaitu setiap butir leksikal dicantumkan dengan semua gramatikal yang digunakan secara lengkap pada tahap holoprasis. Jadi anak-anak itu dia ibaratnya dia sudah dilahirkan dengan kemampuan kebahasaan. Jadi dia dapat mengungkapkan sesuatu itu hanya dengan bentuk tangisan saja. Itu yang dimasukkan oleh teori ini. Kemudian juga ada teori hipotesis generalisasi diperkenalkan oleh Englin. Menurutnya perkembangan semantik anak-anak mengikuti satu proses generalisasi, yaitu kemampuan anak-anak melihat hubungan semantik antara nama-nama benda mulai dari yang konkret sampai pada yang abstrak. Berarti anak-anak itu dia sudah mampu sebenarnya membedakan dari yang mulai nyata wujudnya ada sampai hal-hal yang belum mungkin atau belum nyata wujudnya. Saudara bisa perhatikan dan perhatikan contoh itu di sekitar saudara-saudara. Kemudian yang keempat atau yang terakhir dari pemulihan semantik yaitu teori hipotesis primitif universal. Diperkenalkan oleh Postal kemudian dikembangkan oleh Berwish. Dia menyebutkan bahwa primitif semantik ini mewakili kategori-kategori atau prinsip-prinsip yang sudah ada sejak awal manusia, sehingga manusia dapat menggolongkan struktur benda-benda atau situasi yang diamati itu secara menyeluruh. Jadi berhubungan dengan teori hipotesis generalisasi tadi, bahwasanya walaupun pada dasarnya manusia itu harus mempelajarinya, tetapi dia dapat menggolongkannya, kemudian dapat melihat hubungan-hubungan antara benda-benda yang ia amati atau situasi-situasi yang ia amati. Maka pada saat itu ketika anak melihat sesuatu, dia dapat memisahkan ini maksudnya apa, ini bendanya apa, ini wujudnya seperti apa, sehingga ia bisa membedakan, dia harus menyampaikan ini kepada seseorang dengan bahasa seperti ini. Misalnya ketika orang tua bisa memberikan perlakuan yang baik terhadap anak ketika berbahasa atau mengajarkannya dalam berbahasa, maka anak pun dapat memperlakukan bahasa yang ia gunakan kepada orang yang sesuai dengan apa yang ia sampaikan. Contohnya ketika orang tua mengajarkan sesuatu hal yang baik kepada anaknya,
maka tentunya dia nanti juga akan dapat memperlakukan bahasa tersebut sesuai dengan apa yang ia dapatkan. Karena pada dasarnya seperti yang disampaikan tadi, setiap manusia itu ketika dia lahir, dia sudah mampu menggunakan akal pikirannya untuk menggolongkan situasi-situasi yang ia amati. Sehingga jika ia bertemu dengan lawan tutur atau mitra tutur yang lebih dewasa atau yang sebaya, dia akan menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga pola kesantunan dalam berbahasa pun dapat dipahami dan dipakai oleh anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan fonologi. Pemilihan fonologi ini dalam psikolinguistik terfokus pada bagaimana otak memproses bunyi dan memahami bunyi-bunyi. Pada bagian ini ada beberapa teori yang mengemukakan tentang pemilihan fonologi. Yang pertama, teori struktural universal. Ini dikemukakan oleh Jacobson. Pada intinya teori ini mencoba untuk menjelaskan pemilihan fonologi berdasarkan struktur-struktur linguistik, yakni hukum-hukum struktural yang mengatur setiap bunyi. Menurut Jacobson, seringnya sesuatu bunyi diucapkan oleh seorang dewasa terhadap anak-anak tidak menentukan munculnya bunyi tersebut dalam ucapan anak. Yang menentukan urutan munculnya bunyi-bunyi adalah seringnya bunyi-bunyi itu muncul dalam bahasa-bahasa dunia. Jika bunyi lebih sering muncul dalam bahasa dunia, maka bunyi-bunyi itu akan lebih dulu muncul dalam ucapan anak-anak, meskipun itu jarang muncul dalam data masukan didengarkan oleh anak-anak. Dasarnya apa? Bahwasanya perdengarkanlah sesuatu yang baik itu kepada anak. Jadi segala sesuatu yang baik maka hasilnya juga akan baik. Menanam yang baik akan menuai yang baik. Karena pada dasarnya anak-anak itu adalah seperti kertas kosong. Ketika kita menuliskan sesuatu, maka yang baik-baik itu, sesuatu yang kita tulis itu akan muncul seperti itu terusnya. Maka berhati-hatilah dalam berbahasa ketika berada di dekat anak atau berada pada lingkungan atau situasi di mana anak-anak itu ramai. Dan jangan terlalu sering membawa anak-anak itu ke tempat yang tidak baik. Jadi ketika kita tidak membawa anak kepada tempat yang tidak baik, itu akan mempengaruhi pola berpikirnya pada bunyi-bunyi yang ia dengarkan. Yang kedua, teori generatif struktural universal diperkenalkan oleh Jacobson tadi, kemudian diperjelas kembali oleh Moskowitz. Kemudian selanjutnya diperkenalkan oleh Chomsky. Teori ini menerapkan unsur-unsur fonologi generatif. Yang paling menonjol adalah penemuan konsep dan pembentukan hipotesis berupa rumus-rumus yang dibentuk oleh anak-anak berdasarkan data linguistik utama, yaitu kata-kata dan kalimat yang didengarkan sehari-hari. Berarti sesuai dengan pernyataan Jacobson tadi, seberapa sering intensif bunyi itu didengarkan oleh anak-anak, maka kita bisa dapat menentukan seperti apa kira-kira bahasa atau bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh anak-anak tersebut. Karena pada dasarnya bunyi yang biasa didengarkan akan berpengaruh juga dengan bunyi yang dihasilkan oleh anak. Kemudian yang ketiga adalah teori proses fonologi alamiah. Diperkenalkan pada tahun 1972 oleh David Stempe. Menurutnya, proses fonologi alamiah anak-anak bersifat nurani yang harus mengalami penindasan, pembatasan, dan pengaturan sesuai dengan representasi fonemik orang tua. Berarti apa yang dibunyi-bunyikan oleh anak itu harus selalu dalam pengawasan orang tua. Karena pada dasarnya ketika anak itu mulai membabel, itu orang tua harus biasa untuk memperlancar bahasa yang disampaikan oleh anak. Orang tua jangan menjadikan anak itu mengalami kesalahan atau penggunaan bahasa itu yang tidak tepat.
Misalnya kalau dalam bahasa Minang ada istilah teloh atau mencadal-cadalkan bahasa, itu tidak baik dan tidak benar. Karena ketika anak diajarkan mencadal-cadalkan bahasa, berarti kemungkinan besar nanti anak-anak itu juga akan mencadalkan bahasanya. Kemudian jangan juga membiasakan anak itu menggunakan bahasa-bahasa yang manja. Karena seperti yang sudah kita bahas beberapa podcast yang lalu, bahwasanya itu adalah termasuk dalam gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa itu lebih kepada bentuk gangguan psikogenik yang menghasilkan bunyi-bunyi tuturan yang bersifat manja. Seperti itu. Kemudian teori berikutnya adalah teori prosodi akustik, yaitu yang menyatakan bahwa menganggap bahwa anak-anak memperoleh fonologi berdasarkan fonem, sehingga banyak bahan fonetik yang berkaitan dengan hal tersebut telah dikesampingkan. Karena pendekatan ini menyebabkan suatu bunyi-bunyian akan mempengaruhi dari apa yang ia dapatkan dari yang ia dengar, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah teori kontras dan proses. Diperkenalkan oleh Ingram, yakni suatu teori yang menggabungkan bagian-bagian penting dari teori Jacobson, yakni tentang generasi struktural. Kemudian ia menyebutkan bahwasanya anak-anak memperoleh sistem fonologi orang dewasa dengan cara menciptakan strukturnya sendiri, dan kemudian mengubah struktur ini jika pengetahuannya mengenai bunyi-bunyi itu juga baik. Berarti kemampuan dari teori kontras dan proses ini lebih mendukung kepada kemampuan anak-anak dalam menggunakan kapasitas otaknya untuk menghasilkan bunyi-bunyian. Jadi nampak di situ bahwasanya kekuasaan Allah atau kekuasaan Tuhan dalam perkembangan otak manusia itu sangat jelas, sehingga seharusnya lah kita bersyukur bahwasanya setiap manusia itu diciptakan sempurna. Yang hanya mengalami ketidaksempurnaan itu bukanlah suatu bentuk hal yang perlu untuk disedihkan. Dia hanya bentuk gangguan. Setiap gangguan itu bisa diobati. Jika pada dasarnya anak-anak itu mengalami keterlambatan berbicara, itu tidak masalah, karena hal yang perlu dilakukan oleh orang tua ketika anak mengalami keterlambatan berbahasa adalah dengan mengajarkan. Karena pada dasarnya mengajarkan itu akan menghasilkan suatu bentuk pemerolehan dan pembelajaran. Jangan sampai di sini, jangan sampai di situ saja mengajarkan anak. Bahwasanya cukup dengan berbahasa sehari-hari, berarti kita sudah berusaha mengajarkan sesuatu kepada anak. Jangan seperti itu. Setiap ada waktu untuk mengajarkan suatu hal yang baik pada anak, maka usahakanlah mempelajarinya atau mengajarkannya kepada anak. Demikianlah podcast Lentera Ilmu mengenai pemulayan sintaksis, semantik, dan fonologi. Semoga bermanfaat. Saya Wahyu DRM. Jangan lupa like, komen, serta subscribe YouTube channel ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.